Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik kerupuk di Klaten terbakar, 4 karyawannya sampai dibawa ke rumah sakit. Demi menghemat air di musim kemarau, warga kota Semarang mandi hanya sekali dalam sehari. Seorang ibu diintimidasi rombongan karnaval di Pati usai menyiram kendaraan dengan air karena terganggu kerasnya suara. Ya, sulitnya mendapatkan air di musim kemarau panjang membuat warga harus berhemat. Di kota Semarang, warga memilih mandi sehari sekali untuk menghemat air. Musim kemarau panjang mulai dirasakan warga Beringin, Kota Semarang. Sudah 2 bulan terakhir mereka sulit mendapat air. Bantuan air pun datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap musim kemarau, pengairan air dibatasi dan dijadwalkan sesuai waktu dan wilayah. Minimnya ketersediaan air ini membuat warga harus berhemat. Jika biasanya mandi bisa 2 hari sekali, mereka kali ini memilih cukup sekali saja dalam sehari. Sementara untuk kebutuhan masak dan minum, warga terpaksa membeli air isi ulang dengan harga Rp4.500 per galon. RW sini sebenarnya sudah kurang lebih hampir 5 tahun ya. Kalau pas debit menurun ada kendala airnya dilakukan gilir. Masing-masing RT misal ada yang hari seminggu ini atau 1 bulan ini pagi mengalir, nanti malamnya gantian. Beberapa ya ada yang prihatin, kadang yang saya mandi sehari sekali, kadang tidak semuanya sih. Cuman ya antar warga sudah saling support, kan misal kanan kiri kehabisan monggo ngambil sebelah saya. Mengatasi masalah kesulitan air, BPBD Kota Semarang menyuplai 2 tangki atau 10.000 liter air bersih. Air ini ditampung di tandon besar dan akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Diperkirakan air ini bisa dipakai untuk 130 keluarga. Sementara 4, tapi biasanya banyak Mas kadang Wonosari Mangkang sana, terus Gondorio juga, Gunung Pati. Jadi kita lihat situasi, lihat nanti permintaan dari kelurahan yang mana-mana aja, kita asesmen, kita cross check benar apa tidak. Kalau benar pasti kita cukupi. BPBD Kota Semarang akan menyalurkan air ke 4 kelurahan yang terdampak kekeringan parah, yaitu Kelurahan Rowosari, Beringin, Cepoko, dan Gondorio. Aldi Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, ratusan desa di Blora mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Mereka kini mengharapkan bantuan air bersih demi kelangsungan hidup. Sebanyak 196 desa di Blora dilanda kekeringan. Salah satunya desa Jepang Rejo. Sudah 1 bulan warga kesulitan mencari air bersih karena sumur mereka sudah mengering. Di desa ini tidak ada sumber air, kini warga hanya mengandalkan bantuan air bersih. Jika mobil tangki yang berisi air bersih datang, warga pun senang. Mereka membawa ember, jerigen, dan wadah lain untuk menampung air dari mobil tangki. Air bersih ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan dikonsumsi. Jika tidak ada bantuan air yang datang, warga terpaksa mencari sumber air yang jaraknya cukup jauh, 1 kilometer dari desa mereka. 1 bulan ini. Warga kesulitan mengambil air atau gimana ini? Memang sumbernya nggak ada sumber di sini. Sumur kondisinya? Nggak ada sumber. Kosong ya. Kering ya? Kering. Ambil air di mana? Di sebelah. Jarak berapa? Sekitar 1 kilo lah. Antri Pak? Nggak antri tapi agak jauh. Sejak 31 Juli lalu, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan BPBD Blora sudah mendistribusikan 26 tangki air bersih ke desa-desa yang terdampak. Bantuan air bersih akan terus didistribusikan untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. Arif Nur melaporkan dari Blora.
Di akhir masa jabatan, seluruh inventaris anggota DPRD Kabupaten Semarang dikembalikan. Ada 4 mobil dinas dan 50 laptop yang dikembalikan, semua dalam kondisi baik. Mulai dari mobil dinas hingga 50 laptop dikembalikan anggota DPRD Kabupaten Semarang. Pengembalian ini karena telah memasuki masa akhir jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang periode 2019 hingga 2024. 4 mobil dinas yang dikembalikan adalah 1 mobil Fortuner dan 3 Innova yang digunakan para pimpinan DPRD. Sementara 50 laptop digunakan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Semarang. Belum, besok ada pengambilan sumpah janji jabatan yang baru untuk periode 2024-2029 kita harus sudah diserahkan. Sehingga kami tidak punya tanggungan lagi kepada pemerintah atau kepada negara. Untuk periode 2024 hingga 2029 akan ada 50 anggota DPRD Kabupaten Semarang yang diisi 34 anggota lama dan 16 anggota baru. Seluruh anggota DPRD periode baru dilantik pada 13 Agustus kemarin. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.